Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Anita Nabilah dengan NIM B100200600, 2. Aulia Nurul Izzah dengan NIM B100200614, yang ketiga Indah Yuliana dengan NIM B100200597, dan yang keempat Putri Ayu Nuraini dengan NIM B100200608. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kedudukan dan fungsi akal serta wahyu dalam memahami Islam. Dalam Islam, kedudukan akal menempati posisi yang sangat terhormat, karena akal dan wahyu adalah sesuatu yang sangat penting untuk manusia. Akal menjadikan manusia memiliki perbedaan untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal pun juga harus dibina dengan ilmu, sehingga bisa menghasilkan budi pekerti yang mulia dan menjadi dasar sumber kehidupan serta tujuan bagi Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, akal manusia juga dapat menjadikan manusia menjadi ciptaan pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diamanatkan menjadi pemimpin di dunia ini. Maka dari itu, akal harus digunakan sebaik mungkin. Karena akal adalah anugerah dari Allah yang hanya diberikan kepada manusia dan juga agar manusia itu tidak kehilangan kemanusiaannya. Penggunaan akal merupakan barometer bagi keberadaan manusia. Manusia yang tidak menggunakan akal yang terdiri dari daya pikir dan kalbu akan hilang ciri dan sifat kemanusiaannya. Akan tetapi, akal yang berlebihan dan di luar proporsinya serta akan menyebabkan tergelincirnya manusia ke dalam kesesatan. Maka dari itu, Al-Quran memberikan tuntunan tentang penggunaan akal dengan mengadakan pembagian tugas dan wilayah kerja pikiran. Daya pikir manusia menjangkau wilayah fisik dan masalah-masalah yang relatif. Sedangkan kalbu memiliki ketajaman untuk menangkap makna yang bersifat metafisik ataupun mutlak. Maka dari itu, dalam upaya memahami Islam, akal memiliki kedudukan dan fungsi yang antara lain: 1. Akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, di mana keduanya adalah sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud yang ada dalam pengertian Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang ketiga, akal juga berfungsi sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan juga semangat untuk dijadikan acuan dalam mengatasi persoalan umat manusia dalam bentuk ijtihad. Yang keempat, akal berfungsi untuk menjabarkan pesan Al-Quran dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola bumi dan juga seisinya. Akan tetapi, bagaimanapun hasilnya, pencapaian akal tetaplah relatif dan juga inovatif serta tentatif. Maka dari itu diperlukan adanya koreksi, perubahan dan juga perbaikan terus-menerus. Oleh karena itu, taklid buta terhadap hasil pemikiran seorang ulama dalam memahami Islam termasuk perbuatan yang tidak dihargai dalam Islam. Mengikuti mazhab atau pendapat harus disertai dengan penelaahan terhadap alasan dan dalil yang dipakai oleh pendapat tersebut. Perilaku semacam ini disebut ittiba, yakni mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui dalil dan argumentasinya. Adapun wahyu dalam hal ini dapat dipahami sebagai wahyu langsung atau Al-Quran ataupun wahyu yang tidak langsung yang juga disebut As-Sunnah. Keduanya memiliki fungsi dan kedudukan yang sama meski akurasinya berbeda dan berakibat oleh proses pembukuan dan juga pembakuannya. Apabila Al-Quran ditulis semasa wahyu itu diturunkan dan dibukukan di masa awal Islam, hanya beberapa waktu setelah Rasulullah SAW wafat pada masa Khalifah Abu Bakar. Sedangkan Al-Hadis atau Al-Sunnah
baru dibukukan pada abad kedua Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu, fungsi dan kedudukan wahyu dalam memahami Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman Islam yang harus dirujukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengalaman ajaran Islam tanpa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah omong kosong yang tidak benar. Yang kedua, wahyu sebagai landasan etik. Karena wahyu itu akan dapat berfungsi bila akal difungsikan untuk memahaminya. Maka, akal sebagai alat untuk memahami Islam harus dibimbing. Begitu pula dengan alat untuk memahami Islam. Wahyu harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri agar hasil pemahamannya benar dan pengamalannya juga benar. Akal tidak boleh menyimpang dari prinsip etik yang telah diajarkan oleh wahyu. Wahyu sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan kepada nabi dan rasul baik secara langsung berupa Al-Qur'an ataupun secara tidak langsung yang disebut maknawi berupa Al-Hadis atau Al-Sunnah. Di sisi lain, Allah adalah zat yang maha benar, mengatasi semua kebenaran yang ada. Maka dari itu, kita sebagai makhluk yang sudah diberikan akal dan wahyu harus menggunakan akal tersebut dengan baik, agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Karena akal bersifat mutlak dan juga mengikat. Berbeda dengan kebenaran, akal yang bersifat relatif, partikular, dan juga tentatif. Oleh karena itu, hasil pemikiran manusia dalam pemahaman wahyu pun harus bersifat relatif. Dengan begitu, Islam mengajarkan untuk mengamalkan dinul Islam dengan cara ijtihad atau ittiba dan melarang ciptaannya untuk bertaklid. Ijtihad artinya mencurahkan seluruh kemampuan akal untuk memahami wahyu dengan bimbingan niat ibadah dan juga ikhlas lillahi ta'ala, serta harus didukung dengan syarat yang memadai. Sedangkan ittiba adalah mengikuti hasil pendapat atau pemikiran orang lain dengan kritis dan memahami isi dalilnya. Yang terakhir adalah taklid. Taklid merupakan tindakan mengikuti pendapat atau pemikiran orang lain secara membabi buta. Memutlakan kebenaran yang taklid adalah tidak benar atau haram, seperti tidak dibenarkannya menentang kebenaran yang ilhad atau inkar. Yang benar adalah memahami dan meyakini kebenaran yang mutlak dan relatif. Dan itu hanya dapat dicapai dengan cara ittiba atau ijtihad. Menggunakan akal dan wahyu dengan fungsional akan lebih baik dan lebih tepat. Karena akal memiliki fungsi sebagai alat untuk memahami wahyu. Dan wahyu dapat dijadikan petunjuk dan pedoman kehidupan manusia yang harus melibatkan akal untuk memahami. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan sebagai hamba Allah dan juga khalifah Allah. Dan juga untuk mencapai tujuan tersebutlah manusia dibekali dengan akal. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang kedudukan dan fungsi akal dan wahyu dalam memahami Islam. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.